Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam segala aktivitas. Yang akan kita pelajari pada tema 2 bermain di lingkungan, subtema 1 bermain di lingkungan rumah adalah mengenai keragaman benda. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat Ananda pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Materi yang akan Miss jelaskan pada hari ini adalah keragaman benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada tema 2 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia adalah yang pertama, menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Yang kedua, menyebutkan kosakata tentang keragaman benda. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menemukan informasi dari teks tentang keragaman benda. Tahukah kalian apa itu informasi? Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi dapat diperoleh melalui pengamatan gambar. Ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh. Kita dapat membuat pertanyaan menggunakan aspek kata tanya. Untuk memudahkan Ananda mengingat aspek kata tanya, kita menyingkatnya dengan adik simbah. Tahukah kalian apa itu adik simbah? Huruf A merupakan singkatan dari kata apa? Yaitu penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Selanjutnya, kata di merupakan singkatan dari di mana, merupakan penyebutan atau penjelasan tempat. Selanjutnya, huruf K merupakan singkatan dari kata kapan, yaitu penyebutan atau penjelasan waktu. Selanjutnya, kata si merupakan singkatan dari kata siapa, yaitu penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian M merupakan singkatan dari kata mengapa, yaitu penyebutan alasan atau sebab suatu hal. Dan yang terakhir, kata ba merupakan singkatan dari bagaimana, merupakan keterangan cara atau proses dan penjelasan ciri-ciri. Baiklah, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menyebutkan kosakata tentang keragaman benda. Mari kita menemukan kosakata berkaitan dengan keragaman benda pada teks berikut. Judulnya yaitu benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Benda-benda juga beragam. Ada yang berbentuk tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke dalam botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Pada teks yang telah Miss bacakan tadi, terdapat beberapa kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Contohnya yaitu halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu mengidentifikasi sifat-sifat benda. Keragaman benda dapat dilihat dari sifat-sifatnya dari segi ukuran, warna, bentuk, wujud, permukaan, dan rasa. Keragaman benda dapat kita lihat melalui ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita ada yang berukuran besar, sedang, dan berukuran kecil. Keragaman benda dapat pula kita lihat berdasarkan warnanya. Benda-benda yang ada di sekitar kita ada yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, dan masih banyak warna-warna yang lain.
Sedangkan bentuk benda ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat berubah-ubah atau tidak tetap. Keragaman benda dapat pula dilihat dari wujudnya. Wujud benda ada 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan permukaan benda ada 2 jenis, yaitu kasar dan halus. Dan keragaman benda dari segi rasa terdiri atas asin, asam, dan manis. Baiklah, Miss akan menjelaskan satu persatu sifat-sifat benda yang telah Miss sebutkan tadi. Untuk yang pertama, dari segi ukuran. Benda-benda di sekitar kita memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang besar, sedang, dan ada pula yang berukuran kecil. Salah satu contoh benda yang memiliki ukuran besar adalah bola kaki. Kemudian, contoh benda yang memiliki ukuran sedang yaitu bola tenis, dan yang memiliki ukuran kecil, salah satu contohnya adalah bola pingpong. Kemudian dari segi warna, coba Ananda amati benda yang ada di sekitar Ananda. Apakah warnanya sama? Tentu tidak. Benda yang ada di sekitar kita memiliki warna yang berbeda-beda. Contohnya saja di rumah kita. Warna tembok di ruang tamu mungkin berbeda dengan warna tembok yang ada di dalam kamar Ananda. Begitupun dengan kursinya, tempat tidur, ataupun meja belajarnya tentu memiliki warna yang berbeda-beda. Keragaman benda dari segi wujud terdiri atas 3, yaitu padat, cair, dan gas. Adapun contoh benda padat yang biasa Ananda jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu alat tulis seperti buku, pensil, pulpen, pensil warna, dan penghapus. Sedangkan contoh benda cair yaitu salah satunya susu. Sedangkan contoh benda gas yang biasa kita lihat di lingkungan sekitar kita yaitu pengharum ruangan. Sedangkan dari segi bentuknya, benda yang ada di sekitar kita terbagi atas 2, yaitu tetap dan berubah-ubah. Salah satu contoh benda yang ada di sekitar kita yang memiliki bentuk tetap yaitu sendok dan garpu. Sedangkan benda yang memiliki sifat berubah-ubah yaitu air. Nah, untuk lebih jelasnya, Miss akan tampilkan sebuah video penjelasan mengenai apa itu benda yang bersifat tetap dan apa itu benda yang sifatnya berubah-ubah. Nah, di depan Miss sudah terdapat benda-benda yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama ada sendok yang biasa kita gunakan pada saat makan, kemudian ada gelas, ada mangkok, ada botol, dan yang terakhir adalah air yang telah Miss berikan warna yaitu warna biru. Benda yang ada di depan Miss ini terdiri atas benda padat dan benda cair. Nah, kita ingin mengetahui benda mana yang memiliki sifat tetap dan benda mana yang memiliki sifat tidak tetap. Yang pertama, Miss akan menguji benda padat, apakah bersifat tetap atau tidak tetap. Yang Miss gunakan yaitu sendok, gelas, dan mangkok. Caranya, Miss akan masukkan sendok ini ke dalam gelas dan ke dalam mangkok. Dan Ananda silahkan perhatikan apakah bentuk sendok ini berubah atau tetap. Perhatikan baik-baik, Miss akan masukkan ke dalam gelas. Nah, bagaimana bentuknya? Ternyata bentuk sendok ini masih tetap seperti semula. Selanjutnya, Miss akan pindahkan sendok ini ke dalam mangkuk. Apakah bentuknya masih tetap? Silahkan diperhatikan baik-baik. Ternyata bentuknya tetap seperti semula. Artinya, sendok ini merupakan salah satu contoh benda yang bersifat tetap. Artinya, dimanapun kita simpan atau bagaimanapun wadahnya, bentuknya tidak akan pernah berubah. Itulah kenapa sendok dikatakan benda yang memiliki sifat, yaitu bentuknya tetap. Selanjutnya, Miss menggunakan benda cair, yaitu air yang telah Miss berikan pewarna. Apakah bentuknya akan berubah atau tidak? Silahkan diperhatikan. Pertama, air ini Miss simpan di dalam gelas kecil. Perhatikan bentuknya. Bentuknya mengikuti wadahnya, yaitu bentuknya seperti gelas ini. Kemudian, apa yang terjadi jika Miss pindahkan ke dalam botol? Apakah bentuknya berubah? Silakan diperhatikan baik-baik.
Ternyata bentuknya berubah mengikuti bentuk botol ini. Nah, bagaimana jika Miss pindahkan air di dalam botol ini ke dalam gelas? Apakah bentuknya juga berubah? Silahkan diperhatikan. Ternyata air ini berubah bentuk sesuai dengan bentuk gelas. Jadi, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa benda cair seperti air memiliki sifat yaitu bentuknya berubah-ubah. Artinya, bentuknya akan berubah sesuai dengan wadahnya atau sesuai dengan tempatnya. Kita lanjutkan sifat-sifat benda yaitu dari segi permukaannya. Dari segi permukaan, benda terdiri atas dua yaitu memiliki permukaan kasar dan halus. Salah satu contoh benda yang memiliki permukaan kasar yaitu buah durian. Kemudian, benda yang memiliki permukaan halus contohnya buah apel. Yang terakhir, dari segi rasa. Untuk mengetahui rasa sebuah benda, maka kita menggunakan alat indera yaitu lidah. Contoh benda yang memiliki rasa asam yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu jeruk nipis. Kemudian, benda yang memiliki rasa asin yaitu garam. Sedangkan benda yang memiliki rasa manis contohnya buah semangka. Tadi, Miss telah menjelaskan sifat-sifat benda beserta contohnya masing-masing. Nah, selanjutnya, mari kita amati benda-benda di sekitar kita. Perhatikan baik-baik, apakah bentuk dan warnanya sama? Apakah permukaannya sama? Atau apakah ukurannya sama? Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi sifat-sifat benda. Melalui pengamatan, kita dapat mengidentifikasi sifat-sifat benda sehingga diperoleh informasi mengenai benda yang diamati. Caranya, yang pertama, pilihlah masing-masing dua contoh benda padat, cair, dan gas yang ada di rumah Ananda. Amati sifat-sifat benda tersebut dari segi wujud, bentuk, warna, ukuran, rasa, dan permukaan. Terakhir, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh di samping. Demikianlah penjelasan Miss mengenai materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan keragaman benda. Semoga apa yang Miss sampaikan dalam video ini dapat Ananda pahami dengan baik. Miss akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.